Di sini karena Islam itu tidak bertentangan dengan ilmu, itu diterangkan oleh Cak Nur bahwa pada dasarnya Universitas Paramadina itu universitas riset, jadi katakannya di sini dasarnya falsafah Islam ya. Kalau mau jujur kata Cak Nur, kita ini sedikit terisolir dan kita tidak banyak memiliki kemampuan internasional, misalnya dalam penguasaan bahasa-bahasa asing. Sekarang Anda berapa banyak sih orang Indonesia yang menguasai bahasa Mandarin, ada bahasa internasional, bahasa Jepang dulu sebelum Jepang mundur sekarang ini ya, bahasa Inggris dengan Malaysia kita kalah di penguasaan bahasa Inggris dengan bahasa Singapura. Bahasa Arab sekarang penguasaan bahasa kita tuh lemah sekali, pada bangsa Arab sekarang ini masa depan itu ekonomi bisa dipegang oleh bangsa Arab. Ya, Arab Saudi negara terkaya itu. Kemudian di satu sisi hal sangat positif karena kita memiliki perasaan bahasa dan kebangsaan yang kuat. Tapi di sisi lain eksesnya kita jadi gagap berhubungan dengan masyarakat luar. Kita menjadi kuat. Ini Pak Jaga, karena itu menurut saya ya Paramadina ini bagaimana mempunyai pusat-pusat bahasa. Pusat bahasa itu jangan dibatasi pada bahasa Jepang, bahasa Perancis atau bahasa Inggris. Sebetulnya bahasa-bahasa ini sudah surut sebetulnya ya. Yang masa depan akan menjadi bahasa yang akan itu sebetulnya bahasa-bahasa India, bahasa-bahasa Arab, bahasa Mandarin gitu. Itu sangat vital di masa depan itu. Ini dia pusat bahasa. Nah, pusat bahasa ini hendaknya begini menurut saya dalam kaitannya dengan penguasaan bahasa ya. Dijadikan bukan sebagai program studi, tetapi semua orang dari program studi bisa mempelajari bahasa. Kalau dia mau pergi ke Perancis, belajar bahasa Perancis di situ, belajar bahasa Jerman di situ, belajar bahasa Arab di situ, gitu loh. Semua milik semua program studi. Gitu. Di Malaysia, misalnya akan ada Universitas Islam Internasional, ya, yang reputasinya cukup mendunia, tetapi di Indonesia belum ada. Maksudnya begini, di UIA, Universitas Islam Antarbangsa itu di sana ada Universitas Islam Antarbangsa yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris, bahasa Melayu dan bahasa Arab kan, ya kan? Nah, ditambah di Libertas bahasa Parsi karena ya mau tidak mau harus belajar kebudayaan Parsi. Kalau belajar tentang Islam, kalau tidak tahu bahasa Parsi tidak bisa menguasai ilmu-ilmu Islam atau filsafat Islam. Juga bahasa Urdu, ya mau tidak mau seperti dulu saya diharuskan belajar bahasa Sanskerta karena tak bisa mengikuti kebudayaan Jawa itu kalau tidak tahu tentang agama Hindu dan bahasa Sanskerta. Nah, disinilah yang saya kira perlu ya menurut saya itu. Pendirian apa untuk kepentingan atau pendidikan untuk bisnis, ya untuk bisnis ada, tetapi melihat perkembangan tadi itu bahwa bisnis itu penting, tetapi bisnis itu tidak dengan sendirinya hanya untuk bisnis ya. Universitas-universitas lain itu pakai bisnis, tetapi bisa juga mengembangkan ilmu sekaligus. Di sini saya sedih sekali karena tidak ada entrepreneur Islam itu yang menaruh minat pada pengembangan ilmu dan Islamic civilization. Yang mereka untungkan adalah poligami, bina kawin itu. Orang Islam kalau kaya itu begitu. Nah iya betul itu Pak. Jadi nggak ada. Jadi bagaimana kita mengangkat martabat orang Islam kalau tidak melalui kecerdasan semacam ini, dalam penguasaan di bidang ilmu kebudayaan ya. Ya masa kita makan mie itu bukan pabriknya orang Islam kita di Indonesia. Kalau orang Iran tuh bangga dia makan Cina, orang India tuh bangga makan bakmi bikinan orang India, orang Cina bikin makanan orang Cina. Nggak ada bikinan orang Jepang makan mie di Cina. Tapi orang Indonesia kita makan bukan bikinan orang Islam di sini. Berpakaian pun bukan bikinan orang Islam. Tidak punya apa-apa kita cuma konsumer. Nah, makanya bagaimana sekarang membuat paradigma ilmu ini paradigma ilmu yang bukan hanya kreatif tapi produktif. Produktif menghasilkan sesuatu yang bercorak khas Indonesia dalam ilmu komunikasi, dalam ilmu hubungan internasional, sehingga kita tidak hanya melongo melihat Mesir kok jadi begitu, Syria jadi begitu, kita bisa ikut bicara dengan aktif.
Bagaimana kita tidak berpihak baik kepada NATO atau AS atau Rusia dan sekutunya. Kita kalau zaman dulu itu Bung Karno melihat bagaimana Indonesia melihat ciri-cirinya itu dengan cara sendiri. Tidak ikut Cina, tidak ikut Rusia, tidak ikut Amerika, juga melihat sendiri. Kaitkan dengan hubungan kita. Kalau negara seperti Syria atau Mesir itu ambruk, akibatnya apa bagi perekonomian bangsa kita? Ini ramalan-ramalan ke depan. Jadi selain paradigmanya, menurut saya di Eropa juga butuh ruhnya. Masa depan dari ilmu itu dalam penerapannya, dalam penggunaannya, dalam masyarakat. Karena kita berada dalam era yang global yang mau tidak mau. Apalagi seperti dikatakan sering berulang kali ya, masa depan ini milik Asia. Tapi Asia itu bukan Indonesia di situ. Kalau untuk Asia Tenggara kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan Singapura aja kita takluk. Nah, bagaimana kok negara sebesar gini kok takluk pada Singapura itu gimana? Dari segi keilmuan, jumlahnya penduduknya banyak, sukunya banyak, ini segala macam kekayaannya banyak itu. Iya. Di Malaysia itu Bu ya, membangun pusat peradaban Muslim Asia Tenggara ada di sana. Benda-bendanya semua dari Indonesia, museumnya itu. Kita punya museum Istiqlal, museum terlantar itu nggak ada yang biaya. Biaya 1 triliun 1 tahun habis 700 miliar habis untuk dikorupsi sama dengan pengadaan Al-Quran. Anda bisa lihat sendiri. Lihat museum-museum kita tuh terlantar, pusat pendidikan kita terlantar. Di Jakarta saja kalau dari ujung ke ujung mulai dari Tangerang ke sana paling banyak tuh restoran, rumah-rumah mewah, lihat estate, ya kan, pusat-pusat kebugaran. Berapa banyak perpustakaan Pak? Berapa banyak gedung pusat kesenian Pak? Sementara itu kalau kita melihat masa lalu jaya Eropa itu karena setiap kota itu mempunyai simbolnya itu adalah pertama adalah universitas, kedua pusat kebudayaan dan museum, pusat gedung kesenian itu pusat, bukan pusat perbelanjaan itu takluk di bawah itu. Kalau kita pergi ke kota-kota di Eropa, Anda tidak usah ke Eropa, ke Jepang saja. Jepang itu nggak Tokyo itu nggak sebanyak ini kok, pusat perbelanjaan nggak sebanyak di Jakarta kok. Di Jerman itu jam 6 itu sudah tutup restoran-restoran itu. Orang diharuskan masak di rumah sendiri-sendiri dan belajar membaca. Di Jakarta, di Surabaya, Bandung sampai subuh pun terus bisa makan terus kan. Ilmu itu mempunyai kaitan satu dengan yang lain dalam hal begini. Tidak ada satu ilmu pun yang berdiri sendiri. Ilmu itu kan kodratnya itu ada bagi 4 ya, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan eksakta ya, ilmu sosial dan ilmu humaniora, kemanusiaan, adab dalam Islam. Dalam kehidupan kita saja tidak semuanya itu merupakan problem dari ilmu pengetahuan alam dan ini, tapi ini terlalu diutamakan. Ilmu matematika itu tidak membuat kreatif. Kalau orang berpikir secara matematis, kertas ini dibuang hanya untuk bungkus makanan aja. Tapi kalau dia berjiwa kreatif, kertas ini bisa dibuat patung, bisa dibuat kerajinan tangan dan segala macam. Jadi ilmu itu ada 4 itu saling berhubungan satu sama lain dan tidak ada terisolir. Ilmu sosial itu, ilmu ekonomi itu nggak mungkin tak memerlukan ilmu sosial, tak mungkin tak memerlukan psikologi. Menjual barang kepada pembeli perlu tahu psikologi juga. Ya. Tak perlu ilmu bahasa juga, nggak mungkin bahasa itu tidak diperlukan. Gitu. Dan seterusnya dan banyak lagi dan jadi tidak bisa berdiri ilmu satu dengan yang lain. Makanya dalam hubungan ini pertama menurut saya ya, pertama dasar Islam dari Universitas Paramadina ini bagaimana dikukuhkan melalui kehadiran peradaban Islam dalam peradaban ilmu pengetahuan. Ini juga dalam sejarah saya selalu anjurkan anak-anak Universitas Paramadina mempelajari sejarah kebangsaan, sejarah Indonesia dan sejarah Islam sebagai mata kuliah sudah wajib. Seperti saya pernah terilhami di Universitas Sains Malaysia itu
Peradaban Islam itu menjadi mata kuliah wajib karena orang Malaysia itu mayoritas beragama Islam. Harus dipaksa orang tidak Islam itu harus tahu Islam.